bumi adalah rumah bagi jutaan makhluk hidup yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Dari hutan yang lebat, lautan yang dalam, hingga padang rumput yang luas. Setiap tempat memiliki makhluk hidup dengan cara bertahan hidup yang berbeda. Di alam liar, ada satu aturan yang selalu berlaku. Sering disebut sebagai hukum rimba. Yang kuat akan bertahan. Namun tidak semua kepunahan terjadi karena hukum alam. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, manusia menjadi salah satu penyebab terbesar hilangnya berbagai spesies. Perburuan, perusakan habitat, dan eksploitasi alam mengubah keseimbangan ekosistem. Banyak hewan yang dulu hidup dalam jumlah besar, kini hanya tersisa dalam catatan sejarah. Dan beberapa bahkan benar-benar hilang dari muka bumi. Salah satu hewan yang mengalami nasib ini adalah quagga. Hewan ini terlihat seperti perpaduan antara zebra dan kuda. Quagga dulunya hidup di padang rumput Afrika Selatan dalam jumlah yang cukup banyak. Namun karena diburu secara besar-besaran, spesies ini akhirnya punah pada tahun 1883. Di perairan dingin Pasifik Utara, pernah hidup makhluk laut raksasa yang disebut sapi laut Steller. Mamalia laut ini memiliki tubuh besar dan bergerak sangat lambat. Karena mudah ditangkap, para pelaut mulai memburunya untuk daging dan lemak. Hanya beberapa puluh tahun setelah ditemukan oleh ilmuwan, spesies ini punah pada tahun 1768. Merpati penumpang pernah menjadi salah satu burung paling banyak di dunia. Jumlahnya diperkirakan mencapai miliaran ekor di Amerika Utara. Ketika mereka terbang bersama, langit bahkan bisa terlihat gelap. Namun manusia mulai memburu mereka secara besar-besaran. Populasi mereka menurun dengan sangat cepat. Dan pada awal abad ke-20, spesies ini dinyatakan punah. Badak hitam barat pernah hidup di wilayah Afrika Tengah. Namun mereka menjadi target perburuan karena nilai canduknya yang tinggi. Meski sudah dilindungi, perburuan ilegal tetap terjadi selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, subspesies ini dinyatakan punah pada tahun 2011. Pulau Jawa pernah menjadi rumah bagi salah satu predator puncak, harimau Jawa. Harimau ini hidup di hutan-hutan tropis yang lebat. Namun seiring waktu, hutan mulai berubah menjadi lahan pertanian dan pemukiman. Habitat mereka semakin sempit, ditambah dengan perburuan yang terus terjadi. Sekitar tahun 1970-an, harimau Jawa dinyatakan punah. Harimau Tasmania sebenarnya bukan harimau. Hewan ini adalah marsupial atau hewan berkantung. Bentuk tubuhnya mirip anjing dengan garis-garis seperti harimau di punggungnya.
Para peternak menganggapnya sebagai ancaman bagi ternak mereka. Perburuan besar-besaran pun terjadi. Individu terakhir mati di kebun binatang pada tahun 1936. Di Selandia Baru pernah hidup burung raksasa bernama moa. Beberapa spesiesnya bisa mencapai tinggi lebih dari 3 meter. Namun burung ini tidak bisa terbang. Ketika manusia datang ke pulau tersebut, moa menjadi sumber makanan utama. Perburuan besar-besaran membuat mereka punah sekitar awal tahun 1500-an. Nasib serupa juga dialami oleh burung dodo di Pulau Mauritius. Dodo adalah burung yang tidak bisa terbang. Mereka juga tidak memiliki rasa takut terhadap manusia. Hal ini membuat mereka mudah diburu oleh para pelaut. Pada akhir abad ke-17, dodo pun benar-benar punah. Beberapa hewan punah karena perburuan, beberapa karena kehilangan habitat, dan sebagian lainnya karena polusi serta eksploitasi alam. Setiap kepunahan adalah kehilangan besar bagi ekosistem bumi, karena setiap spesies memiliki perannya sendiri di alam. Ketika satu spesies hilang, keseimbangan alam ikut berubah. Sejarah kepunahan ini menjadi pengingat bagi manusia, bahwa tindakan kita memiliki dampak yang sangat besar. Masih banyak spesies yang tersisa di bumi, dan masa depan mereka sangat bergantung pada bagaimana manusia menjaga alam.